term pembayarannya bagaimana untuk paket trip keren ke Labuan Bajo? Mengingat masa pandemi, seandainya amit-amit mendadak sakit saat menjelang keberangkatan, apakah dana yang dibayarkan ini hangus semua? Oke, baik. Mungkin boleh direspon terlebih dahulu dari Pak Sutardi, boleh silakan. Bisa coba diulangin tadi pertanyaannya, Pak Cynthia? Baik, sebentar saya ulang. Untuk term pembayarannya bagaimana untuk paket trip keren ke Labuan Bajo? Mengingat masa pandemi, seandainya mungkin mendadak sakit saat menjelang keberangkatan, apakah dana yang sudah dibayar ini hangus semua? Tergantung dari jenis tiket yang di-purchase ya sebelumnya. Jadi memang selama masa pandemi ini banyak sekali baik itu airline maupun hotel-hotel yang mempromosikan open tiket. Artinya jadwal keberangkatan itu tidak fix, bisa di-adjust lagi, lumayan fleksibel biasanya. Tapi balik lagi itu tergantung TNC dari masing-masing airline maupun masing-masing akomodasi. Nah, balik lagi jadi jenis dari tiket yang mereka purchase waktu ketika itu. Kira-kira gitu, Cynthia. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Sutardi, dan kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Baik, ini dari Pak Yohanes, trip keren ke Labuan Bajo, mengingat masa pandemi, seandainya mungkin mendadak sakit saat menjelang keberangkatan, apakah dana yang sudah dibayar ini hangus semua? Tergantung dari jenis tiket yang di-purchase ya sebelumnya. Jadi memang selama masa pandemi ini banyak sekali baik itu airline maupun hotel-hotel yang mempromosikan open tiket. Artinya jadwal keberangkatan itu tidak fix, bisa di-adjust lagi, lumayan fleksibel biasanya. Tapi balik lagi itu tergantung TNC dari masing-masing airline maupun masing-masing akomodasi. Nah, balik lagi jadi jenis dari tiket yang mereka purchase waktu ketika itu. Kira-kira gitu, Cynthia. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Sutardi, dan kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Baik, ini dari Pak Yohanes Sugiarto. Sebagai salah satu lokal tour guide atau tour organizer di Labuan Bajo dan Flores, kira-kira trik seperti apa dan persiapannya bagaimana yang perlu dipersiapkan dalam menyambut kembalinya dunia pariwisata setelah pandemi yang cukup lama? Mengingat persaingan yang sangat ketat, apakah langkah yang paling tepat bagi lokal agen seperti saya? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin boleh direspon dari Bu Raisa terlebih dahulu, boleh silakan. Oke, kalau dari saya sendiri sih, karena saya kan memang dari kontak langsung ke agent-agent ya. Kalau dari kami sih, dari hotel sendiri sih, mungkin package-package menarik ya. Terus kalau kayak dari hotel sih mungkin dengan reduce rate seperti itu. Kami juga kerjasama dengan beberapa tour and travel di Labuan Bajo, jadi kita bisa combine antara room dan package seperti itu. Jadi balik lagi sih ke biasanya sih kalau agent-agent dari luar pun juga kan selalu dia kontak langsung ke direct contact ke travel agent yang ada di Labuan Bajo. Karena kan operationnya sendiri kan memang dari Labuan Bajo yang lebih tahu banyak seperti apa dan bagaimana seperti itu. Jadi kalau untuk koordinasi langsung sih mungkin lebih baik dari travel agent itu direct contact langsung ke travel agent yang di Labuan Bajo. Nah, sedangkan kalau dari kami sendiri sih ya itu tadi price war tetap ada ya. Jadi kita sih demi revenue lah ya istilahnya gitu, cari volume dulu ya, otomatis ya reduce price gitu, which is mendapat sambutan hangat banget dari teman-teman travel juga yang pertama dari harga 2 digit gitu sampai turun menjadi 50% gitu. Itu sih salah satu partnya kita untuk mendukung pariwisata di Labuan Bajo. Apalagi dalam dalam masa pandemi gini ya, jadi kita harus bisa lebih fleksibel juga, karena kalau kayak kami ini kan memang menjual destination ya,
Oke, baik. Ini ada pertanyaan lain dari Kak Yasmi. Siang saya mau tanya ke Bu Yeni, apa yang membuat Inabai mengganti nama menjadi Meruora dan apa filosofinya? Terima kasih. Eh, Oke, baiklah. Kita mungkin berganti sebentar ke Bu Yeni ya, Bu Raisa. Oke, jadi saya singkat aja jawabnya ya. Kenapa kita ganti Meru Ora? Karena memang karena kan kita udah merge semua untuk dari Kementerian BUMN juga sih untuk mengganti semua hotel-hotel yang under BUMN gitu. Misalnya dari Five Star kita punya nama sendiri, start dari Meru. Meru itu apa sih? Meru itu kan nama gunung ya kalau orang taunya. Itu artinya puncak, puncak ya Mbak ya. Terus Ora itu apa? Ora itu sebutan untuk penduduk ya, penduduknya Labuan Komodo. Mungkin saya nggak salah ya, saya Ora gitu. Ora Jadi kita itu ada nama bahasa lainnya komodo gitu, bahasa Komodo, lokalnya adalah ora. orang. Jadi seperti itu, penduduk lah seperti itu. Jadi kenapa kita ganti? Ya karena kita memang sebagai hotel, kita tuh mau jadi leading hotel, brand hotel untuk di Indonesia. Ya mungkin di Prancis mereka punya Accor, di Amerika mereka punya Wyndham. Jadi kenapa sih Indonesia itu nggak punya brand lokal sendiri? Nah disinilah kita Hotel Indonesia Group membuat suatu terobosan kan gitu. Jadi dengan mengganti semua nama-nama hotel-hotel kita, start dari bintang 5 itu start dengan nama Meru, bintang 4 dengan Teruntung, bintang 3-nya dengan nama khas di depannya seperti itu. Beberapa hotel sudah dari branding, contohnya untuk Inaya Putri Bali itu Meru Saka, terus ada khas Parapat itu juga udah di branding. Untuk the next setelah kami ini tanggal 13 itu ada Meru Mata, itu mungkin beberapa udah tahu Kilasan Gigi yang di Lombok, itu kan under Garuda, itu nanti di rebranding juga jadi Meru Mata. Ada pertanyaan dari Octaviana Aritona, yaitu saya izin bertanya kepada Mbak Raisa, selaku pelaku aircraft dari luar daerah Labuan Bajo yang ingin stay dan tinggal lama di Labuan Bajo, dan mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman aircraft yang di sana, lanjutkan usahanya di Labuan Bajo, apakah memiliki kesempatan untuk tinggal dan melanjutkan usaha di Labuan Bajo? Adakah persyaratan atau kriteria khusus untuk itu? Boleh dijawab, Bu Raisa, silakan. Oke, mungkin kriteria khususnya adalah udah siap tinggal di Labuan Bajo. Jadi Labuan Bajo terutama memang setelah pandemi ya, tadi juga sudah diceritakan bahwa ada shifting trend, tidak hanya wisata, orang datang untuk berwisata, tapi juga orang datang untuk berbisnis atau misalnya meeting dan lain-lain. Jadi menurut saya ada perkembangan juga nih dalam paket yang bisa ditawarkan ke Labuan Bajo. Jadi sekarang adalah Labuan Bajo for Business pun ada opsi itu. Terutama Merurah sekarang udah punya yang cakep banget nih ya, aku jadi ikutan promo. Jadi dia di gedung barunya di atas, dari gedung baru ya, di atas ya kayak barnya dulu tadinya mau bar, kemudian jadi ruang meeting yang keren banget. Ya anyway, tapi kalau misalnya teman-teman memang dari luar Labuan Bajo berniat untuk berkolaborasi dengan pelaku-pelaku aircraft yang ada di Labuan Bajo, saya yakin itu adalah kesempatan yang sangat bagus sekali. Kebetulan Labuan Bajo memiliki ekosistem ekonomi kreatif yang mungkin bisa dibilang baru, tapi meskipun baru potensinya banyak dan orang-orangnya juga semangat. Jadi saya rasa itu adalah tidak ada kriteria khusus selain memang harus siap tinggal di sini, tapi juga menyenangkan kok tinggal di Labuan Bajo. Saya sebagai yang tinggal di Labuan Bajo gitu ya sekarang. Kemudian untuk tinggal melanjutkan kemudian usaha di Labuan Bajo, tentunya kalau berkaitan dengan legalitas, regulasi itu bisa ditindaklanjuti nanti di Labuan Bajo. Tapi kalau pada awalnya yang paling penting adalah memang udah ada niat untuk ke sini, kemudian bisa melihat potensi apa sih yang ada di Labuan Bajo. Banyak banget kok yang ada di Labuan Bajo. Gitu. Terima kasih.